Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenankan saat ini saya juga menyampaikan selamat Paskah untuk keluarga-keluarga di Gereja Kristen Jawetan. Semoga seluruh keluarga di GKJW senantiasa dirahmati oleh Tuhan Yesus dengan berkat-berkat dan kasih-Nya yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melakukan kebaktian keluarga. Dan mari kita awali kebaktian keluarga ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 211, baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhanku bangkit, nyanyilah. Kita awali kebaktian ini dengan kita menyampaikan pengakuan yang demikian. Kebaktian keluarga pada minggu-minggu Paskah ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa menyertai dan memelihara umat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada menyertai saudara-saudara. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 202, baitnya yang pertama dan yang kedua, maut sudah menyerah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan menggumuli apa yang menjadi kehendak Tuhan, mari kita siapkan hati dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami mengucap syukur saat ini bersama seluruh keluarga-keluarga milik-Mu. Karena kasih-Mu, karena berkat-Mu yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami, keluarga-keluarga milik-Mu ini, untuk senantiasa menjalani kehidupan kami di dunia ini, dan menjadikan kami mampu untuk juga mewujudkan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan.
Kami sungguh bersyukur atas segala kasih dan berkat Tuhan yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan Allah, bersama-sama keluarga milik-Mu, kami wujudkan sembah bakti kami kepadamu. Kami bersama-sama melakukan kebaktian keluarga. Dan kami akan membaca bagian dari Alkitab, kami akan menggumulinya. Maka ya Tuhan Allah, kami memohon bimbingan tuntunan dari Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya. Di dalam kami menerima penyataan kehendak Tuhan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk memohon kepadamu ya Tuhan Allah, pengampunan atas belas kasih-Mu, karena kami mengaku kami ini adalah umat-Mu yang lemah, yang sering melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan-Mu. Kami percaya dengan kebesaran kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir ke dalam kuasa kemuliaan tangan Tuhan. Amin. Bacaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14 yang saya baca demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sampai sedemikian pembacaan kita dari Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu memperhatikan firman Tuhan,
senang mendengarkan kehendak Tuhan, dan terlebih tentu yang berbahagia adalah yang melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan menggumuli apa yang menjadi firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar bersama-sama ini tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada banyak pelajaran atau pengajaran di dalam perikop bacaan kita saat ini. Salah satu pelajaran yang nampaknya sangat perlu menjadi perhatian kita adalah pada ayatnya yang terakhir, yaitu ayat ke-14. Saya baca ulang demikian. Itulah ketiga kalinya. Saya ulangi. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kata itulah ketiga kalinya. Ini nampaknya bukan kata yang begitu saja disampaikan oleh penulis Injil Yohanes. Kata itulah ketiga kalinya, nampaknya ini mirip atau bahkan mungkin sama dengan ketika kita mengatakan iki wis ping telune, atau iki wis ping telu lo ya, iki wis ping telu. Kira-kira apa maksudnya ketika kita mengatakan iki wis ping telu lo ya, atau iki wis ping telune? Kira-kira apa maksudnya? Benar. Ya, ini nampaknya adalah upaya sang penulis Injil Yohanes untuk menegaskan dan meyakinkan kepada para pembaca bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Kata itulah ketiga kalinya ini menunjukkan penegasan dan meyakinkan para pembaca. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai keluarga milik Allah yang masih menjalani kehidupan di dunia ini, tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melalui bagian-bagian dari kehidupan ini yang tidak mudah. Tentu kita berhadapan dengan berbagai problematika kehidupan keluarga khususnya. Dan dalam perjalanan keluarga kita pasti berdinamika. Kadang naik, aman-aman saja, tapi kadang juga turun. Pada titik nadir terendah, kita menghadapi kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan. Tentu perjalanan keluarga kita masing-masing tidak mulus-mulus saja di dunia ini. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh yakin dan kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, dengan keyakinan, dengan iman ini, harapannya menjadikan kita juga senantiasa memiliki kekuatan, memiliki keyakinan untuk bangkit kembali ketika mungkin keluarga kita sedang terpuruk, mungkin keluarga kita sedang mengalami kegagalan atau kejatuhan oleh karena pergumulan-pergumulan di dunia ini. Sekali lagi, dengan keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, keyakinan ini menjadikan kita memiliki kekuatan untuk bangkit lagi ketika kita jatuh.
Sehingga Bapak Ibu Saudara, dengan keyakinan ini kita senantiasa memiliki semangat, kita senantiasa memiliki spirit untuk memulai lagi mewujudkan kehidupan yang semakin waktu, semakin hari, semakin menjadi lebih baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh yakin, karena memang saat ini kita sedang diyakinkan oleh penulis Injil Yohanes bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar-benar hidup, benar-benar bangkit dari antara orang mati, sungguh-sungguh hidup, senantiasa menyertai, senantiasa berkarya, menolong kita, menyelamatkan kita, keluarga-keluarga miliknya di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup adalah jaminan dan pengharapan bagi terwujudnya masa depan yang lebih baik di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup memberkati setiap kita yang sungguh-sungguh yakin bahwa Dia adalah Allah yang bangkit dan hidup. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tibalah saatnya kita menyerahkan persembahan dan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita dalam menyerahkan persembahan ini, kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 426, baitnya yang pertama, kita harus membawa berita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita serahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan sambil kita juga menyerahkan syafaat kita kepadanya. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami ya Tuhan Allah atas segala kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami, khususnya saat ini dalam kami bersama-sama keluarga milik-Mu melaksanakan kebaktian keluarga. Kami sungguh merasakan kasih Tuhan menyertai kami, sehingga kami senantiasa adalah dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau perkenankan untuk kami gumuli bersama-sama. Dan dalam kesempatan ini, dalam hati yang penuh syukur ini, saat ini kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Ya Tuhan Allah, kami serahkan persembahan ini dengan penuh rasa syukur kepadamu. Kami memohon Kau berkenan menerima dan menguduskan persembahan kami, sehingga persembahan ini sungguh pantas ambil bagian dalam karya Tuhan, khususnya di tengah-tengah kehidupan gereja, jemaat milik Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur, kami serahkan persembahan ini
dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, di kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Situasi bangsa dan negara kami khususnya dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun politik pesta demokrasi di tahun 2024. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan mencurahkan hikmat Tuhan kepada seluruh warga negara, sehingga kami semua dimampukan untuk menjadi warga negara yang baik. Dan kami menyerahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami ke dalam kuasa tangan Tuhan, karena kami percaya hanya di dalam kuasa tangan Tuhan ada damai sejahtera, ada keadilan, ada kedamaian, kerukunan antara satu dengan yang lain, hanya di dalam kuasa tangan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di Jawa Timur ini, khususnya Gereja Kristen Jawetan. Kami serahkan Gereja Kristen Jawetan di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap program-program kegiatannya, ke dalam kuasa tangan Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati setiap kami yang menjadi bagian dari Majelis Agung, Engkau memberkati setiap kami yang menjadi bagian dari majelis daerah, dan setiap kami yang menjadi bagian dari majelis jemaat. Kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan yang berkenan memberkati kami, sehingga kami dimampukan untuk mewujudkan gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Allah, kami juga berdoa untuk setiap keluarga milik Tuhan. Kami mohon Tuhan juga berkenan memberkati keluarga milik-Mu, sehingga keluarga milik Tuhan senantiasa mengucap syukur dalam kehidupannya setiap hari, dalam setiap aktivitasnya. Secara khusus untuk yang sakit, kami mohon Tuhan berkenan memberkati dengan kesembuhan. Untuk yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bekerja juga, kami juga memohon Tuhan memberkati dengan rezeki. Untuk yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, kami juga mohon Tuhan memberkati. Terkhusus juga untuk para orang tua yang sudah lanjut usia, kami juga mohon Tuhan berkenan memberkati kehidupan masa tuanya, sehingga sampai masa tuanya, sampai memutih rambutnya, senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk yang sedang bergumul, ya Tuhan Allah, Tuhan juga menolong, memberkati, sehingga dilepaskan dari pergumulannya itu. Terima kasih Tuhan Allah, inilah syukur kami, inilah syafaat kami, semuanya kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami memohon Kau berkenan menyempurnakannya, karena semua kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah berada di penghujung ibadat ini, kebaktian ini. Mari kita akhiri kebaktian ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 457. Kita nyanyikan baitnya yang kelima dan yang keenam. Ya Tuhan, tiap jam, dan seterusnya.
kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dicurahkan atas saudara-saudara, keluarga-keluarga milik Tuhan yang melakukan kebaktian di tempat ini, menyertai, memberkati di sepanjang kehidupannya sampai selama-lamanya. Amin.